Kalau ini betul-betul palsu, tetapi ternyata kisah yang Anda anggap ini adalah palsu, itu malah ada dalam kitab Anda. 4 tahun lamanya saya mempelajari kitab 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Dan mana Alkitab yang asli, supaya lalu kita bandingkan isi Injil yang palsu dan isi Injil yang asli. Kalau Anda bisa memperlihatkan kepada saya mana Injil yang asli, selain Alkitab yang sedang kami pegang, wah, itu akan sangat menarik sekali. Orang Yahudi mengatakan kitab Injil yang asli disimpan ke dalam gua di bawah dasar laut mati. Kitab Injil yang sebenarnya itu, maka kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Halo, apa kabar? Pak Bro Yahya Waloni. Saya tertarik sekali ketika mendengarkan ceramah Anda yang mengatakan bahwa kami ini kafir, Bible itu palsu, ya, bukan lagi penistaan agama tapi penghancuran agama. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa Bible itu palsu atau Alkitab itu palsu. Berkali-kali Anda katakan itu. Saya cuma mikir, kalau betul Alkitab itu palsu, kenapa kisah dalam Alkitab atau sebagian kisah dalam Alkitab diulang atau terdapat atau ditemukan dalam kitab Anda? Kisah Abraham, Ibrahim, kisah Salomo, Sulaiman, kisah Daud, kisah Musa, kisah Maria, Maryam. Itu kenapa bisa ada dalam kitab Anda? Apakah mengulang nanti berarti kisah yang palsu? Kalau Alkitab yang mengisahkan kisah Salomo, kisah Musa, dan nabi-nabi yang lain, itu dianggap palsu. Wow. Jadi, mana yang lebih repot? Ya, kalau ini betul-betul palsu, tetapi ternyata kisah yang Anda anggap ini adalah palsu, itu malah ada dalam kitab Anda. Bahkan bukankah dalam kitab Anda istilah Injil itu juga dituliskan? Taurat juga dituliskan. Istilah Zabur, Mazmur juga dituliskan. Lalu sekarang Anda mengatakan bahwa semua ini adalah palsu. Itu mestinya mikir. Ya. Saya keluar dari agama Kristen bukan karena saya tidak berprestasi, justru saya adalah pimpinan para pendeta. Saya berprestasi, saya keluar dari agama Kristen. 4 tahun lamanya saya mempelajari kitab 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Pendeta-pendeta kaliber itu ada di Protestan dan Katolik. Nah, itu orang-orang yang memang berkompeten. Dan apa yang dia sampaikan itu tadi ditanya oleh seorang bapak, apakah dia tidak tahu atau sengaja, Ustadz? Dua-dua. Dia sengaja dan juga tidak tahu. Saya sampai ditangkap kemarin oleh Mabes Polri karena saya mengatakan kitab Kristen itu palsu. Kenapa saya katakan palsu? Karena saya punya biodata lengkap, data tentang kitab-kitab itu. Setiap tahunnya berubah-ubah. Dan saya buktikan di hadapan hakim, hakim ketok palu bebaskan saya. Para pendeta yang 21 pendeta yang bersaksi ditanya oleh hakim yang mulia Wahyu Imam Santoso, siapa yang ahli di antara kalian, terdakwa atau saksi ahli? Saya bilang saya yang mempendetakan mereka dulu, yang mulia. Guru dipendetakan. Aneh, tapi baik, kalau Anda mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, saya mau tanya, Pak Bro, mana yang asli? Ayo, mana yang asli? Kalau Anda ingin membedakan, membandingkan yang palsu atau yang asli, maka Anda harus bisa menyediakan atau menunjukkan yang asli dan yang palsu. Supaya kita tahu, oh, indikator atau ciri-ciri yang palsu itu begini, ciri-ciri yang asli itu begini. Misalnya Anda ingin membedakan uang asli atau uang palsu.
Misalnya ini adalah uang palsu. Anda tidak bisa mengetahui atau mengatakan atau menghakimi bahwa ini adalah uang palsu kalau Anda tidak bisa memperlihatkan mana yang asli. Misalnya Anda katakan ini bibir palsu. Lalu mana buktinya? Mana yang asli supaya kita bisa bandingkan? Saya juga penasaran. Kalau banyak teman-teman dari non-Kristen yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, saya ingin diperlihatkan mana Alkitab yang asli supaya lalu kita bandingkan isi Injil yang palsu dan isi Injil yang asli. Kalau Anda bisa memperlihatkan kepada saya mana Injil yang asli, selain Alkitab yang sedang kami pegang, wah, itu akan sangat menarik sekali. Itu akan sangat menarik sekali. Karena itu kalau Anda mengatakan Bible itu palsu tanpa ada pembuktian, itu yang saya katakan kesimpulan-kesimpulan orang yang tidak berpendidikan. Sangat disayangkan. Mana kitab Injil yang asli? Tertulis di mana kitab Injil yang asli? Orang Yahudi mengatakan kitab Injil yang asli disimpan ke dalam gua di bawah dasar laut mati. Bagaimana mungkin kitab disimpan di dasar laut mati? Siapa yang bisa menyelam di dasar laut mati? Kadar garamnya tinggi. Dan saya katakan kepada dosen pembimbing saya, kita pulang ke Indonesia. Jangankan kita berdua, sedangkan Nabi dan Tuhan Yahudi tipu, apalagi cuma kita. Di mana kitab Injil yang sebenarnya? Kitab Injil yang sebenarnya itu adalah Quran. Quran adalah kesempurnaan dari semua kitab para nabi. Antum cari tentang Musa, ada di Quran. Antum cari tentang Ibrahim, ada di Quran. Semua rangkaian kitab para nabi tersurat dalam kitabullah Al-Quran Nur Karim. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Maka kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami.